nasci na verdade. Saya dibesarkan dalam kebenaran. Waktu umur 14, saya jadi penyiar. Tapi di tahun itu juga, saya tidak lagi jadi penyiar. Waktu umur 15 atau 16 tahun, saya jadi pencuri dan pengedar narkoba. Beberapa tahun kemudian, saya ditangkap. Saya banyak melakukan hal buruk di dalam penjara. Saya sering sekali berkelahi di sana. Kadang ada hal-hal yang bisa membuat saya senang, tapi itu tidak bertahan lama. Waktu saya ingat saya sedang di penjara, saya jadi sedih lagi. Saya sadar saya mengalami semua ini karena salah saya sendiri. Jadi saya tahu saya harus berubah. Saya memohon bantuan Yehuwa. Lalu saya teringat kisah Manasye. Dia mengorbankan anak-anaknya sendiri, tapi Yehuwa mengampuni dia. Dari kisah itu, saya tahu bahwa saya masih punya harapan. Saya masih bisa diampuni. Suatu hari, ada pria yang kelihatan seperti seorang saksi mengunjungi penjara kami. Jadi saya tanya, dia saksi atau bukan? Dan ternyata iya. Sejak saat itu, saya mulai belajar Alkitab di penjara. Setelah belajar selama 6 bulan, saya dipindahkan ke penjara lain. Di sana, paginya saya bisa bekerja dan malamnya saya kembali ke penjara. Saya mulai melakukan hal-hal buruk lagi. Saya memakai banyak sekali narkoba, sampai-sampai saya merasa saya lebih baik kabur. Karena kalau tidak, saya bisa mati karena kecanduan. Jadi, begitu ada kesempatan, saya langsung kabur dari penjara. Setelah itu, saya bertekad untuk berubah, meminta bantuan Yehuwa dan kembali berhimpun. Kadang saya merokok sambil menangis dan berdoa, Yehuwa, tolong bantu saya. Saya tahu namamu, dan orang yang tahu namamu tidak boleh pakai narkoba. Tidak lama setelah itu, saya dengar ada perhimpunan di balai kerajaan di dekat rumah saya. Jadi saya mulai berhimpun lagi. Dengan bantuan Yehuwa, saya berhenti memakai narkoba. Lalu saya beritahu para penatua kalau saya mau jadi penyiar. Waktu itu, guru Alkitab saya belum tahu kalau saya kabur dari penjara. Waktu pembahasan untuk jadi penyiar, saya ditanyai beberapa pertanyaan. Lalu di akhir pembahasan, guru Alkitab saya tanya, "Apa ada yang mau kamu ceritakan?" Lalu dia bilang, "Kamu tahu kenapa saya tanya begitu? Coba buka dan baca Kisah pasal 5. Ternyata itu kisah Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka, tapi mereka menyimpan sebagian hasil penjualannya.